Seseorang yang belum bepergian, belum melihat kotanya sendiri. Dunia ini seperti ular, selalu siap menggigit. Orang yang tidak tahu sejarahnya sendiri, seperti pohon tanpa akar. Dunia adalah jembatan, lewati saja, tapi jangan bangun rumahmu di atasnya. Orang jahil itu seperti orang buta di ruangan gelap mencari kucing hitam. Seseorang yang puas dengan apa yang dia miliki, kaya. Verdowu adalah seorang penyair Persia yang hidup pada abad ke-10 Masehi. Dia terkenal karena puisi epiknya Shahnameh, The Book of Kings, yang menceritakan sejarah dan legenda Iran dari penciptaan dunia hingga penaklukan Islam atas Persia. Shahnameh dianggap sebagai salah satu karya sastra Persia terbesar dan masih banyak dibaca dan dipelajari hingga saat ini. Karya Verdowu dianggap sebagai mahakarya puisi epik dan memiliki pengaruh signifikan terhadap sastra dan budaya Persia. Hidup kita berlalu dari kita seperti angin, dan mengapa? Haruskah orang bijak berduka mengetahui bahwa mereka harus mati? Bunga Yudas memudar, wajah yang cantik. Cahaya diredupkan, dan kegelapan menggantikannya. Dan sementara yang satu dibesarkan dengan kemewahan dan belayan, dan dilemparkan dengan bingung dan putus asa ke dalam lubang yang gelap, yang lain diangkat dari lubang itu dan diangkat ke singgasana di mana sebuah mahkota permata ditempatkan di kepalanya. Dunia tidak memiliki rasa malu pada melakukan ini, itu adalah segera untuk membagikan kesenangan dan kesakitan dan tidak membutuhkan kita atas perbuatan kita. Dari saat ke saat keinginan mereka memperoleh kekuatan dan kebijaksanaan melarikan diri sebelum api cinta, gairah menyelimuti mereka, dan kekasih ini terjerat bersama sampai fajar menyingsing. Saya menoleh ke kanan dan kiri, di seluruh bumi saya tidak melihat tanda-tanda keadilan, akal atau nilai, seorang pria melakukan perbuatan jahat, dan sepanjang hari-harinya dipenuhi dengan keberuntungan dan pujian universal, yang lain baik dalam semua yang dia lakukan, dia mati seorang pria malang dan hancur yang dibenci semua orang. Kutipan itu menggambarkan perasaan putus asa dan frustrasi atas ketidakadilan yang tampak di dunia, di mana orang yang melakukan perbuatan jahat berhasil dan dipuji, sedangkan orang yang berbuat baik dihukum dan dihina. Pembicara mempertanyakan keadilan dunia dan konsep keadilan, menunjukkan bahwa hal itu tidak selalu jelas atau mudah dipahami. Ini mengungkapkan gagasan bahwa perbuatan baik tidak selalu menjamin kehidupan yang baik dan perbuatan buruk tidak selalu mengarah pada kehidupan yang buruk. Ini adalah pengamatan dunia dan ekspresi kebingungan dan frustrasi pembicara dengan kurangnya keadilan. Tapi seluruh dunia ini seperti dongeng yang kita dengar, kejahatan manusia, dan kemuliaan mereka, menghilang. Dengar, cerita ini yang harus kamu ketahui, kamu akan menuai hasil dari apa yang kamu tabur. Dunia yang cepat berlalu ini bukanlah dunia tempat kita ditakdirkan untuk tinggal selamanya, dan demi tahta yang tidak layak kau biarkan iblis menuntutmu sebagai miliknya. Tinggal beberapa hari lagi aku di sini. Aku tidak punya hati untuk perang, aku tidak bisa berjuang dan berjuang lagi. Tapi dengar kata-kata orang tua, hati yang terbebas dari nafsu yang menggerogoti dan keserakahan yang ambisius melihat harta raja dan debu sebagai satu, orang yang menjual saudaranya, seperti yang telah Anda lakukan, demi debu tak berharga yang sama ini, tidak akan pernah dianggap sebagai anak suci. Dunia telah melihat begitu banyak pria seperti Anda, dan merendahkan mereka. Tidak ada yang dapat Anda lakukan selain berpaling kepada Tuhan, maka pikirkanlah cara Anda bepergian, karena itu mengarah ke hari penghakiman. Di luar air dunia gelap dan hal-hal dunia menjadi tersembunyi. Kami telah mendengar banyak cerita tentang kegelapan itu. Sampai hari kiamat pedangku tidak akan melihat sarungnya, kudaku di bawahku akan menjadi singgasanaku, kakiku tidak akan berada dimanapun kecuali sanggurdi, dan mahkotaku akan menjadi ketopongku. Saya tidak akan tidur atau istirahat sampai saya membalas dendam. Sungai-sungai mengalir dengan lebih sedikit air daripada mataku mengalir dengan air mata. Semoga jiwa raja bersinar di antara rekan-rekannya yang mulia, dan semoga Anda menghibur diri dengan pengetahuan tentang keadilan Tuhan,
sehingga hati Anda menemukan kedamaian. Kita semua dilahirkan untuk kematian, kita adalah milik kematian, dan kita telah menyerahkan kepala kita untuk menjaganya. Pria dengan sabit tajam yang menebang tanaman segar dan layu, dan yang tidak mendengarkan permohonan, adalah penuai waktu dan kita seperti tanaman yang ditebang, kakek dan cucu, karena dia tidak memandang muda atau tua tapi menebang semua di jalannya. Ini adalah cara dunia, dan tidak ada manusia yang dilahirkan dari ibunya kecuali untuk mati. Saya telah membangun istana tinggi yang tidak akan pernah hilang. Tidak ada hujan, tidak ada angin yang akan menghancurkannya.